Ada beberapa alasan kenapa gue sangat tidak setuju ketika seseorang mengalami hubungan yang toksik. Dia harus cepet-cepet cari pengganti yang baru, bahkan menikah. Ini opini gue, silahkan kalian mau terima atau enggak. Gue akan menyampaikan opini ini dengan bercerita. Ini pengalaman gue pribadi sebagai orang yang punya orang tua yang cukup abusive secara mental. Dari kecil, gue tuh selalu diancam sama bapak gue. Entah dia bakal ngerusakin barang gue, ngebuang barang gue, taruh gue di panti asuhan. Bahkan dia juga pernah nyuruh gue untuk aja. Cuman gara-gara waktu itu gue lagi panik dan dia terus ngoceh, terus gue bilang sama dia tolong diem sebentar. Apa yang terjadi sama gue? Yang terjadi adalah ketika gue memiliki hubungan dengan seseorang yang tidak sedominan gue, atau dalam tanda kutip lebih lemah daripada gue yang akan menjadi abuser. Gue yang bakalan menyiksa mereka udah kayak setan. Tapi ketika gue menemukan orang-orang yang mirip sama bokap gue bisa punya hubungan yang sangat langgeng. Mau gue disiksa kayak apapun sama tuh orang. Mau dia nampar gue, mau dia ngerjain gue tiap hari, mau dia maksa gue ini itu. Gue tetap baik hubungannya sama dia. Sampai suatu ketika gue berpikir, kenapa ya semua orang kayak gini sama gue? Apa gue gak pantas mendapatkan teman-teman yang baik? Apa hidup tuh emang kayak gini ya, semua orang jahat? Tapi suatu ketika Tuhan tuh seolah-olah memberikan gue jawaban. Gue lupa antara gue baca artikel atau baca di buku, atau ada psikolog yang ngomong. Sebenarnya orang-orang yang terlibat dalam hubungan yang toksik sebagai korban, cara nggak langsung di otaknya tuh bakal terbentuk sebuah pola yang bikin dia itu seolah-olah berada dalam lingkaran setan yang tidak pernah berhenti. Selama pola itu belum benar, dia akan terus memiliki hubungan yang seperti itu. Entah dia jadi korban atau dia jadi pelaku. Gue tentu saja sudah mengalami kedua hal itu. Gue jadi korban dan gue jadi pelaku. Tapi bodohnya ketika lu menjadi korban yang seperti itu, lu nggak bisa keluar karena nggak tahu kenapa lu tuh nyaman sama hubungan yang seperti itu. Otak lu tuh udah terbiasa dengan hubungan yang kayak gitu. Dan ketika gue tiba-tiba punya temen yang nggak toksik, gue kaget, gue mundur, dan gue ngerasa sangat nggak layak. Ini beda ya sama orang-orang yang baik di awal dan cuma mau ngegombalin lu cuma buat dapetin lu doang. Mereka ini somehow bener-bener healthy, bener-bener sehat. Dan hubungan mereka sama keluarga itu bener-bener baik, bukan cuma pencitraan doang. Dan orang kayak gitu beneran ada dan biasa mereka juga berkumpul. Sama kayak orang-orang yang punya orang tua yang rusak, biasa anak-anaknya juga ngumpul. Kenapa? Karena mereka ya relate. We share the same pain. Kita berbagi penderitaan yang sama gitu loh. Gue mau baik ke mereka, kayaknya gue gak akan pernah sebaik mereka. Gue mau jahat juga kayak gak enak. Karena somehow mereka punya confident level yang berbeda. Mereka punya level kepercayaan diri yang berbeda dan mereka tahu harga diri mereka tuh kayak apa. Somehow mereka tuh tahu, mereka tuh dikasihi apapun yang mereka lakukan. Mereka tuh punya sesuatu yang gue gak punya. Mereka tuh punya rumah. Dan setelah gue mundur dari hubungan itu, gue belajar untuk memulai pattern yang baru atau pola yang baru. Gue harus mulai menerima kasih dari teman-teman gue yang hubungannya sehat. Gue berusaha untuk membuka diri, say hi sama orang-orang, kenalan sana-sini, dan akhirnya gue dapet teman-teman gue yang sekarang. Mungkin karena kita sering tugas bareng ya, banyak banget hal yang akhirnya kita satu sama lain tuh berbagi. Gue ngeliat dengan kedua mata kepala gue sendiri, berapa suportif orang tua mereka. Dan gue paham kenapa teman-teman gue ini tuh bisa sebegitu baiknya sama gue. Jika gue gagal, jika hasil gue gak terlalu bagus, mereka tuh yang bisa bilang kayak, iya gak apa-apa, coba aja lagi. Gue dari anak yang selalu diancam supaya gue gak gagal. Sampai gue punya temen yang kayak gitu. Di saat itu gue bener-bener nangis, gue ambiar. Gue bener-bener gak tahu gue harus ngapain. Tapi gue tahu gue harus balas budi sama mereka. Mereka tuh sangat berjasa untuk membuat gue mengambil segala risiko. Maksudnya gimana ya? Maksudnya itu tuh lebih berani gitu loh untuk menjalani pilihan gue. Ternyata hidup tuh sebenarnya nggak cuman sebatas sukses atau mati atau gagal. Hidup tuh so much more than that. Bahagia tuh nggak cuman gara-gara lu menang doang gitu loh. Dan menurut gue ketika lu memutuskan untuk hidup selamanya dengan seseorang, tapi lu belum beres cuman gara-gara lu pingin kabur dari hubungan toksik, dan lu malah berujung dengan orang yang salah. Lu tuh jahat sama diri lu sendiri. Lu tuh pantas untuk belajar dulu mengasihi diri lu. Untuk ketemu ya teman-teman yang kayak teman-teman gue. Supaya apa? Supaya lu gak terjebak dalam siklus itu. Atau bahkan lebih buruk lagi, lu menurunkan itu sama anak lu. Come on, this is 2023. You can do so much better.